Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, pemirsa segenap sahabat Nusantara mengaji di mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya ingin membicarakan tentang ibadah puasa dan Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, yaitu ayat yang terkait dengan perintah berpuasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu mengerjakan puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini dijelaskan orang yang melaksanakan ibadah puasa tujuan akhirnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Sementara kita tahu bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang mampu menjadikan Al-Quran sebagai hudan. Inilah yang dinyatakan dalam surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini Al-Quran membicarakan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, sementara kewajiban puasa atau ibadah puasa itu tujuannya agar manusia yang mengerjakan puasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti ada hubungannya. Memang di bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan puasa inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu sesuatu yang agung. Al-Quran itu mukjizat yang sangat besar. Sehingga kedatangannya Al-Quran, turunnya Al-Quran perlu disongsong, perlu disambut dengan ibadah yang istimewa, yaitu mengerjakan asyam, mengerjakan puasa. Kita tahu makna puasa adalah mengendalikan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Bahkan tingkatan yang lebih tinggi, orang berpuasa itu adalah orang yang menahan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan, dan juga mampu menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya. Bukan hanya lebih dari itu, orang yang puasanya menjadi peringkat yang lebih tinggi adalah orang yang menahan dari makan dan minum, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, menahan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, serta menahan seluruh perbuatan dari sia-sia. Meskipun orang itu mengerjakan puasa, tapi masih suka mengerjakan perbuatan yang sia-sia, orang seperti ini belum sampai tingkatan yang lebih tinggi. Ada tingkatan puasa yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Yaitu menahan makan dan minum, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, menahan dari hal-hal yang
mendatangkan perbuatan sia-sia, dan juga orang yang mampu menahan dirinya agar seluruh organ tubuh ini, mulai hati, pikiran, aliran darah kita, seluruh organ tubuh kita, seharusnya menjadi orang yang tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah tingkatan puasa seperti inilah secara jiwa menjadi orang yang siap, sehingga Al-Quran begitu datang, maka Al-Quran itu mampu diserap dengan baik. Hadirin wal hadirat, pemirsa sahabat Nusantara Mengaji di mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara Al-Quran dengan ibadah puasa, maka ada kaitan sangat erat. Bahkan orang yang berpuasa itu orang yang seharusnya sudah membaca Al-Quran. Kalau kita rujuk dari ayat bahwa Al-Quran itu la raiba fi hudal lil muttaqin, berarti seharusnya orang yang belum melaksanakan puasa pun, jika beriman, jika orang itu menyatakan dirinya Islam, orang itu dirinya bertakwa, seharusnya berpedoman kepada Al-Quran, karena di sana hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau berbicara seperti ini, orang yang bertakwa itu menjadi orang yang butuh terhadap Al-Quran. Kalau sehari tidak membaca Al-Quran, orang seperti ini akan resah. Nah, hadirin wal hadirat, pemirsa sahabat Nusantara Mengaji di mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hubungan antara ibadah puasa dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, wabil khusus untuk diri saya sendiri, sehingga ibadah puasa ini mampu mengantarkan kita untuk mencintai Al-Quran, menerima kebenaran, dan tingkat ibadah kita semakin lebih tinggi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.